Hai, Purhaba. Apa kabar teman-teman dimanapun berada? Mudah-mudahan sehat walafiat dan kita senantiasa dalam keberkahannya. Kembali lagi di channel Ihsan Maulana, sebuah channel yang menghadirkan tiga segmentasi, bincang bola, ngobrol inspiratif, dan review buku. Pada kesempatan ini, di Bincang Bola, kita telah kedatangan tamu istimewa. Dia adalah Arthur Irawan, nama yang besar dengan perjalanan karirnya di Eropa dan saat ini sedang mengupayakan 100% all out untuk PSS Sleman. Kita ucapkan selamat datang di channel ini Mas Arthur, Bro Arthur atau apapun lah sebutannya. Makasih Mas, senang bisa di channel ini dan semoga apa yang saya katakan bakal jadi berkah untuk banyak orang. Amin, 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 amin. Mas Arthur, nah menurut literatur yang ada sih, Mas Arthur itu pada akhirnya kembali bermain di Indonesia setelah mengalami cedera yang cukup panjang saat bermain di Belgia. Seperti apa Mas saat memutuskan untuk I will back to my country? Pasti pertama itu ya itu kan, saya soalnya mau kalau main di Eropa itu kan saya main di Eropa itu buat main sepak bola dan untuk menjalani karir sebagai pesepak bola di sana, bukan buat liburan. Jadi saya memutuskan habis saya tahu saya bakal nggak bisa main habis operasi dengan jangka panjang, saya memutuskan untuk balik ke Indonesia. Soalnya saya memilih pemulihan saya itu mendingan sama keluarga, sama teman-teman yang dekat gitu. Jadi itulah alasan saya putuskan untuk kembali ke Indonesia. Nah, saat itu kalau boleh tahu berapa lama sih Arthur Irawan menjalani proses cedera panjang pinggul itu? Jujur sampai itu sangat lama ya Mas. Mungkin untuk pemulihan pinggulnya sendiri itu sampai 6 sampai 8 bulan. Itu antara saya latihan cuma di gym segala macam. Dan habis itu mungkin habis bulan ke-8 saya udah latihan sama Persija waktu itu, soalnya tim di Jakarta. Dan mungkin saya bisa main bola lagi dengan normal mungkin habis bulan ke-10. Nah, itu secara fisik ya Mas. Dan ya habis itu kan mungkin orang-orang udah tahu habis Persija, saya main di Persija di Borneo, Persebaya. Nah itu bagi saya mungkin secara fisik pas di Persebaya saya baru udah 100% ya. Tapi secara psikis masih sangat susah untuk melewatkan trauma cedera panjang. Soalnya kita mungkin mainnya lebih takut. Kita masih, soalnya kan zaman-zaman kita nggak bisa main bola itu bikin kita sangat susah lah. Apalagi kita kan cinta bola sebagai pesepak bola, kita mau main tiap minggu dan beda sekali latihan dan bermain dengan tim. Mas, jadi jika berkenan untuk disampaikan, cedera pinggul itu didapatkannya itu insidennya seperti apa? Apakah di latihan ataukah lagi match? Gitu? Jadi saya pas di Belgia itu lagi main game, abis selesai game itu saya emang berasa sedikit di quadricep, tendon quadricep saya. Latihan habis itu kita latihan minggu itu, saya sempat tendang free kick dan saya berasa sesuatu ya top gitulah. Nah itu dan habis dicek lagi emang tendon quadriceps saya itu robek. Tapi habis itu kan kita tinggal 4 game lagi sebelum liburan. Jadi saya paksakan main dengan suntikan kortison yang mungkin sejauh ini salah ya. Saya ngambil keputusan itu demi main 4 game. Habis itu musim depannya pramusim mungkin quadriceps tendon saya itu udah sembuh ketika kita liburan. Tapi gara-gara suntikan kortison itu saya ada kalsifikasi. Kalsifikasi itu tulang yang numbuh di daerah pinggul saya yang cukup besar dan itu sangat mengganggu fleksibilitas dan sangat sakit dibuat lari, dibuat passing segala. Habis itu jadi emang saya harus ada operasi. Tapi untuk mengeluarkan kalsifikasi itu kan mereka harus masuk ke dalam, jadi otot saya harus dibuang untuk mereka mengikir kalsifikasi itu. Yaitu makanya prosesnya untuk memulihkan otot itu sangat lama di sananya. Kalau boleh tahu, Mas sampai berapa kali operasi saat itu? Itu operasi saya cuma sekali doang operasi itu yang ya
cukup lama ya. Itu doang sih, operasi saya pernah yang di pinggul doang. Dan semoga nggak ada lagi. Amin, amin. Gini, kita mulai dari yang paling sekarang. Sekarang kan sudah bersama PSS Sleman, tim yang memiliki basis supporter yang sangat luar biasa, bahkan secara koreografi mendapatkan penghargaan di Asia juga gitu. Nah, saat kemarin memilih memutuskan PSS Sleman, teman-teman ini penasaran juga sih sebenarnya. Ada berapa tim sih yang sempat menggoda seorang Arthur Irawan saat itu? Buat saya, emang sebelum saya memutuskan PS Sleman, ada beberapa tim yang kontak juga. Saya nggak mau ngomong nama timnya ya, soalnya kan jadi enak. Tapi pas PS Sleman kontak saya itu, saya udah rasa tepat gitu. Ini yang tim yang benar buat saya gitu. Dari segi mungkin juga supporter yang sangat luar biasa ya. Saya juga pernah ke Maguwo segala sebelum itu, dan buat saya PCS Slemania dan supporter PS Sleman itu buat saya benar-benar mau main buat Sleman gitu. Soalnya atmosfernya di Maguwo itu sangat luar biasa, dan itu faktor buat saya faktor yang terbesar untuk saya memilih PS Sleman. Dan faktor kedua pasti saya lihat tim PS Sleman itu semua pemain kerja keras, attitude-nya sangat bagus. Jadi saya benar-benar mau di environment yang kayak gitu. Makanya buat saya pas PS Sleman telepon itu, saya nggak mikir dua kali lah. Saya emang udah mau main buat PS Sleman. Nah, kalau untuk manajemen sendiri, terlepas daripada pandemi ya, terlepas dari soal COVID gitu, menargetkan PSS Sleman itu di musim ini jika berlanjut itu berada di atau juara? Target kita sih pasti 5 besar ya, dan kalau bisa lebih dari itu amin. Tapi emang target kita itu kita mau tembus 5 besar, dan kita juga bersyukur manajemen di sini itu sangat profesional. Kita selama ini difasilitaskan dengan semua lah untuk menjadi tim top 5. Kalau di PSS sendiri, Mas Arthur tuh selain dekat sama semua orang, kan pasti ada 1-2 orang yang paling dekat banget tuh, bisa disebutkan siapa? Saya bilang di PSS itu luar biasanya itu bukan ada grup-grupan ya. Jadi kita semua itu sangat berkeluargaan, dan semua pemain itu dekat satu sama yang lain gitu. Jadi buat saya kalau harus ngomong satu orang yang sangat paling dekat itu nggak bisa, soalnya buat saya tuh saya dekat sama pemain asing maupun pemain lokal juga gitu. Jadi buat saya, dan bukan saya doang tapi kebanyakan pemain juga kayak gitu. Jadi buat saya istimewanya PS Sleman itu kita semua itu sebagai pemain sangat dekat sama yang lain juga gitu. Jadi kita bukan ada teman yang lebih dekat sama ini gitu. Jadi itu yang bikin kita sangat sangat kompak, saya bilang, kekeluargaan kita. Sejauh ini terhadap terhadap pertandingan yang sudah dilangsungkan oleh PSS Sleman begitu, Mas Arthur sendiri itu puas tidak? Itu pertama. Yang kedua, bagaimana Mas Arthur melihat optimisme dan target yang sudah diberikan itu? Ya. Yang pasti ya, kalau puas sungguhnya tidak, soalnya kita nggak mencapai target poin yang kita mau. Tapi kalau optimis, pasti sangat optimis. Soalnya saya lihat di laga-laga 3 awal itu kita mainnya bagus gitu, cukup kompak, solid, dan di setiap pertandingan itu kita ada peningkatan ya. Ini kan juga tim yang cukup baru dengan pemain-pemain yang baru masuk tahun ini. Jadi kedepannya saya sangat optimis, soalnya saya percaya tim ini sangat bagus di segi kualitas maupun etika kerja. Jadi buat saya, walaupun kita nggak mencapai target poin yang kita mau selama 3 laga pertama, saya optimis tim ini bakal jadi tim yang benar-benar solid, dan kita bakal mendapatkan banyak poin di musim ini. Oke, nah kemudian kita beranjak ini untuk tim-tim yang pernah Mas Arthur bermain. Tim pertama di Indonesia itu adalah Persija. Bagaimana sih pengalaman dan seorang Arthur waktu melihat Persija Jakarta sendiri? Persija itu justru tim yang pasti saya cintai juga ya. Itu tim saya di Indonesia, soalnya kan saya orang Jakarta juga. Jadi suatu kebanggaan pasti untuk main dengan tim
kayak Persija. Saya juga bersyukur pernah main di Persija, apalagi zaman Mas PP masih main, Mas Isma juga, Bang Isma juga masih main. Jadi saya juga dari sosok legendaris dua ini saya belajar banyak uh, di segi teknik taktik di lapangan maupun segi profesionalisme ya. Saya bilang Bang Haji Ismet sama Mas PP itu cocok sekali jadi legend lah di Indonesia. Mereka soalnya semua. Mas Arthur saat itu di eranya Pak Gede ya? Saya di eranya Pak Gede, benar. Nah, karena saya orang Aceh, saya ingin sedikit tanya nih tentang Mas Ismet Sofian Zvi. Apa sih, bagaimana sih sosok itu di mata Arthur Lawat? Buat saya, pas saya di Persija itu, saya juga bersyukur saya ada relasi yang sangat baik dengan Haji Ismet. Kita juga seposisi, jadi saya juga belajar banyak dari dia ya. Buat saya, pemain yang sangat luar biasa dan orang yang inspiratif juga, dan sangat layak jadi kapten Persija Jakarta. Dan saya lihat walaupun dia umurnya udah cukup tua, permainannya masih luar biasa. Itu patut dicontoh, dan jujur aja saya nggak ada kata jelek satupun buat Bang Haji Ismet, dan cuma bersyukur udah sempat satu tim sama dia dan bisa belajar dari sosok Bang Haji Ismet. Sampai sekarang pun saya masih kontak gitu sama dia. Jadi legend Aceh dan Jakarta lah buat saya, dan sangat. Kalau sosok Bang Ismet sendiri tipikal seperti apa sih? Serius kah, suka ngebayol kah, atau sangat disiplin? Seperti apa sih? Pasti ketika kita waktunya mungkin makan di hotel segala macam gitu sebelum pertandingan, dia orangnya santai, bisa lucu-lucuan juga gitu, bisa bahagia. Tapi kalau di lapangan dia itu orangnya sangat serius dan sangat profesional, dan itu emang harus dicontoh ya. Kita kan emang kalau di lapangan itu harus serius, kita nggak boleh bercanda di sana kan. Itu kan tempat kerja kita, tempat kita untuk meningkatkan ilmu kita sendiri. Jadi emang harus dicontoh, harus serius, harus profesional. Dan di luar lapangan itu baru kita bebas kalau mau bercanda segala, untuk juga relax kan. Jadi tapi dia sosok yang sangat serius, saya bilang. Nah, kalau untuk dua klub berikutnya, Borneo dan Persibaya, seperti apa di pandangan Mas pengalaman di sana? Saya tuh jujur di klub-klub semua ini, Borneo, Persebaya itu nggak bisa ngomong saya ada kata jelek buat klub-klub ini, soalnya dua-duanya klub yang juga buat saya sangat bagus, sangat luar biasa. Di Borneo saya bilang klub yang dikelola dengan sangat bagus sama Bos Nabil. Dan ya, dan itu saya bilang juga klub yang keluarganya sangat bagus gitu. Di atmosfer di dalam klub itu semua sangat suportif, sangat bagus. Sekarang juga Diego sebagai kapten, dan buat saya Diego itu juga pemain yang sangat kombatif di lapangan, yang sangat kerja keras di lapangan, dan saya juga ada respect buat dia, orang yang sangat baik, dan teman-teman di Samarinda juga waktu itu sangat welcoming kepada saya. Dan tim yang saya jujur waktu saya di Borneo itu saya sangat senang, soalnya bisa ketemu sama rekan-rekan saya di sana gitu, rekan kekeluargaan. Dan pasti Bos Nabil yang saya bilang bos dan pemilik klub yang muda, tapi dengan mentalitas yang sangat profesional, dan juga membantu untuk develop kekeluargaan di tim Borneo, yang buat saya sangat luar biasa ya. Kalau di Persebaya juga kebetulan ibu saya di Surabaya, jadi saya juga nikmat pas main di Surabaya, soalnya saya juga bisa tinggal di Surabaya lagi kan, di waktu yang sangat singkat. Dan sama aja buat saya Persebaya tim yang keluarganya juga sangat luar biasa. Waktu itu mereka kan baru naik dari Liga 2, dan semua pemain itu sangat kompak, dari Octavianus Fernando, Randy Irwan juga yang membuat suasana tim sangat bagus lah. Dan tentunya juga ada Misbakus Solikin yang sekarang main di satu tim sama saya, dan itu buat saya Solikin pas di Persebaya maupun di Sleman sekarang, itu pemain yang attitude-nya sangat luar biasa, pekerja keras, dan juga pemain yang visi dan tekniknya itu buat saya lebih dari mayoritas pemain di Indonesia. Terus apa yang terkenang dari Perserui? Di Barat Lampung.
Oh ya. Dari Badak Lampung mungkin itu satu musim yang emang kita harus lupakan ya, soalnya siapa yang mau didegradasi. Iya. Hmm, tapi mungkin secara manajemen waktu itu timnya itu jujur buat saya dilola dengan baik, soalnya kita juga gaji nggak pernah telat, fasilitas juga Baru ada. merger juga kan saat itu. Kenapa? Saya itu baru selesai merger kan. Baru saya jadi dari Serui jadi Badak Lampung. Ah, Manajemennya di sana saya gaji nggak pernah telat, juga fasilitasnya jujur aja bagus di sana gitu. Stadionnya bagus, lapangnya bagus, fasilitas latihan mes bagus. Um, Mungkin ya jujur ngomong aja waktu itu emang kita nggak ada nggak punya uh, tim yang bisa berkompetisi di Liga 1 ya, dan makanya kita juga didegradasi, itu faktor utama buat saya. Tapi kalau ngomong manajemen di sana saya nggak ada kata jelek juga, bagus kok di Lampung. kan di Badak Lampung kemarin juga ada seorang pemain Aceh kan, Aulia. Oh Olia ya, Hmm. Olia buat saya tuh pemain yang pekerja keras, attitude-nya patut dicontoh, dan pemain yang masih muda dan potensial ya. Jadi semoga kedepannya juga dia bakal terus meningkat dan bisa jadi satu kebanggaan sepak bola Aceh. Amin. Nah, Mas Arthur, apa sih sebenarnya yang dalam pemikiran seorang Arthur Irawan tuh yang agaknya bisa sama-sama semua stakeholder itu perbaiki daripada kompetisi sepak bola Indonesia? Wah, itu pertanyaan yang sangat susah dijawab ya. Ya. Dan saya jujur belum ada waktu terlalu mikirkan tentang itu, karena kan kita juga Ini antara kita kan menebak juga atau nggak enak nih? bukan gak enak, tapi kita kan sebagai pesepak bola dan pemain bola itu kita uh, fokusnya udah benar-benar di lapangan dan di segi teknis ya, dan itu udah cukup berat dan cukup menguras waktu, dan belum terlalu banyak waktu untuk mikirkan di hal-hal lain. Tapi ya pasti mungkin untuk sepak bola Indonesia jadi lebih baik, mungkin dari segi fasilitas dulu ya. Itu sangat penting. Saya bilang kalau Mas lihat fasilitasnya di Spanyol maupun di Inggris itu, dari lapangan, dari gym, itu semua, jadi pemain itu difasilitaskan dengan sangat baik gitu. Makanya mereka bisa terus meningkat secara fisik dan teknik. Mungkin dari sana aja ya. Semoga kedepannya mungkin ada lebih banyak lapangan bola yang standar internasional di Indonesia. Jadi kita juga kita sebagai pesepak bola itu cuma tinggal mikirkan untuk meningkatkan kualitas kita dan performa kita, bukan mikirkan hal-hal lain. Mungkin di sana aja sih, di segi fasilitas gitu. Kalau fasilitas kita lebih baik, otomatis kayaknya itu sepak bola Indonesia bakal lebih maju juga. Nah, untuk Mas Arthur sendiri, saya tidak tahu apakah ini pertanyaannya yang deep atau tidak. Pastinya mimpi menjadi pemain timnas yang reguler itu belum padam kan, Mas? Gini, buat saya sih semua pemain di Indonesia pasti mau main buat timnas. Jadi saya nggak mungkin bilang saya nggak mau main buat timnas. Soalnya saya pasti mau main buat timnas, dan emang itu target kita semua. Membela Indonesia itu suatu kebanggaan yang sangat luar biasa. Tapi mau ngomong gitu pun saya nggak bisa mikir timnas terus, enggak. Soalnya buat saya itu semua itu proses, semua itu step by step, dan saya sekarang pemain PSS Sleman, dan yang saya pikirkan sekarang itu cuma mengasihkan performa terbaik dan attitude terbaik saya buat PSS Sleman. Dan kalau emang itu dilihat manajemen timnas dan saya dipikir layak untuk membela timnas, ya amin, saya bersyukuri itu. Tapi fokus saya sekarang itu yang di depan mata dulu, dan itu untuk membela dan mengasih segalanya buat PS Sleman. By the way, di luar soal teknis gitu, impian, kabarnya kan Mas Arthur itu orang yang religius. Seberapa religius seorang Arthur Irawan? Saya sangat religius. Itu emang andalan saya ya. Buat saya
uh, saya sangat menghormati semua religion, agama. Saya bilang agama semua itu intinya itu semua untuk menjadi orang yang lebih baik, dan semua itu intinya menjadi positif. Jadi uh, semua religion, walaupun mungkin saya religionnya beda dengan beberapa rekan tim segala, saya itu sangat suka ketika mereka itu melakukan apa yang disyaratkan di agama mereka masing-masing. Saya bilang itu faktor spiritual saya itu sangat sangat kuat di sana ya. Jadi buat saya itu segalanya buat saya. Saya juga main bola itu buat saya untuk membanggakan Tuhan saya gitu. Apa yang membentuk seorang Arthur itu religius? Apakah sedari kecil itu dididik dalam lingkungan keluarga yang religius pula? Atau emang dalam hidup? Pas kecil itu emang saya selalu orang tua saya juga sangat religius, dan saya mulainya pasti dari sana ya. Tapi dari pemain bola itu pasti kita itu banyak pengalaman baik maupun tidak baik di sepak bola ya. Dan banyak hal yang kita nggak bisa jawab kadang-kadang. Dan buat saya itu, walaupun saya selalu misalnya ada kesulitan, itu pasti saya melewati kesulitan itu, dan itu buat saya itu faktor kebaikan Tuhan kepada kami lah. Sekarang kalau saya tanya apa targetnya, ya pasti jawabannya mau kerja keras, mau memberikan yang baik untuk Sleman. Gitu. Apa sih yang orang tidak tahu hal terburuk dalam perjalanan karir seorang Arthur Irawati yang pertama hampir mungkin membuat Arthur itu menyerah ataupun bergolak secara psikologis? Apa sih pengalaman paling buruk? Mungkin beberapa tahun terakhir ini di sepak bola Indonesia saya juga nggak dapat jam terbang banyak, dan itu juga mungkin faktor yang terbesar itu jujur dari cedera saya secara mental. Saya nggak mainnya selepas saya main dulu, ada rasa takut di lapangan kadang-kadang, soalnya takut cedera lagi, dan itu hal yang sangat susah untuk melewati, lebih psikis dari mental ya, dari fisik ya. Dan emang itu perjuangan banget buat saya. Tapi saya bukan tipe orang yang selalu cari alasan gitu. Yeah. Buat saya itu saya nggak mau kayak gitu. Saya cuma harus menunjukkan performa terbaik saya di lapangan, dan saya berasa benar-benar tahun ini di PS Sleman itu tahun pertama yang saya benar-benar merasa kayak Arthur yang main di Eropa gitu. Arthur yang mainnya benar-benar lepas dan secara psikis dan fisik. Jadi masa-masa susah saya itu pasti beberapa tahun terakhir itu saya mau main lebih banyak ya, mau dapat jam terbang lebih banyak. Tapi ya saya juga bersyukur saya melewati masa-masa susah saya di tim-tim lain, dan PS Sleman ini yang dapat Arthur yang sebenarnya. Jadi saya sekarang fokus aja kerja keras buat PS Sleman dan nikmat proses susah saya. Dan ini saya mau benar-benar gimana ya istilahnya, tahun ini tahun penting buat saya, dan tahun pertama yang saya benar-benar bahagia dan cinta sepak bola lagi. Mas Arthur, lagi-lagi harus saya orang Aceh. Gimana sih seorang Fitra Ridwan itu? Fitra itu buat saya pemain yang tekniknya sangat tinggi, pemain yang visi dan maupun cara mainnya itu sangat pintar, dan itu pemain yang sangat kreatif buat saya, mirip-mirip Iniesta, tipe pemain kayak gini. Dan apalagi buat saya Fitra itu pemain yang sangat profesional dan sangat intelijen ya, di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Orangnya juga sangat baik. Saya dekat sama Fitra juga. Saya sering ngobrol sama dia. Kalau di Jakarta pun kita kadang-kadang latihan bareng. Buat saya itu, kalau misalnya Bang Haji Ismail itu udah jadi legend Aceh, saya bilang Fitra bakal di level itu juga. Amin. Nah, terakhir barangkali untuk Mas Arthur sendiri, Mas Arthur free agent atau punya agent sekarang? Sekarang saya itu di Sleman itu ya
saya kerja sama agen itu, saya gini, saya tuh bukan tipe pemain yang sekarang harus ada kontrak sama agen gitu, enggak. Tapi kalau ngomong agen yang paling dekat, dan saya emang kerja sama dia gitu, dan saya udah nggak nganggap agen saya, tapi lebih teman yang sangat dekat buat saya, dan itu lebih means more daripada agen lah. Itu mungkin Muli Munial ya. Oh, Bang Munial ya. Ya, itu saya sudah kenal dia sangat lama, dan dia juga berperan di dalam karir saya. Oke. Nah, aduh, saya merasa sangat beruntung, bahagia sekali sebuah channel dari ujung barat Indonesia bisa mewawancarai seorang Arthur Irawan, orang kedua di Sleman, PSS Sleman yang kemudian saya wawancarai. Mas Arthur, doa saya, doa kami mudah-mudahan sehat terus, terhindar dari cedera-cedera parah, sukses selalu, tercapai segala impian dan cita-citanya. Nah, untuk teman-teman yang menyaksikan apa yang kami bincangkan di segmen bola ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika Anda merasa apa yang kami sampaikan itu menginspirasi, silahkan tekan tombol like, share, and comment. Don't forget subscribe. Kita akan jumpa di kesempatan berikutnya. Mas Arthur Irawan undur diri, Ihsan Maulana undur diri. Ciao.